Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Dengan penuh rasa hormat dan empati, saya menyampaikan bahwa perjalanan spiritual seseorang adalah hal yang sangat pribadi dan mendalam. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik dan membentuk keyakinan dan pilihan mereka. Dalam mendengarkan kesaksian seorang muslim yang memutuskan untuk berpindah keyakinan, kita juga diajak untuk memahami perjalanan batin yang penuh makna, tantangan, dan pencarian akan kebenaran menurut perspektifnya. Kesaksian ini bukan hanya sekedar cerita yang kita dengarkan, tetapi juga cerminan dari keberanian seseorang untuk mengikuti suara hati dan keyakinannya. Mengikuti meskipun mungkin menghadapi berbagai rintangan dan masalah. Dalam mendengarkan kisah seperti ini, penting bagi kita untuk mendekatinya dengan hati yang terbuka tanpa prasangka dan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang menjadi hak setiap manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga, baik dalam memahami keberagaman, memperkuat toleransi, maupun merenungkan perjalanan iman kita masing-masing. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menemukan jalan hidup yang menurutnya membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Karena itu, saudara terkasih, di channel Penabur Benih akan mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari Penabur Benih, sehingga channel ini boleh terus berkembang dan kiranya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itulah Penabur Benih adalah seseorang yang melakukan firman Tuhan itu kepada keluarga, kawan, dan kenalannya, serta merenungkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Perumpamaan diceritakan dalam Injil Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8, di mana menggambarkan Yesus yang menaburkan benih firman Tuhan ke dalam berbagai jenis hati manusia. Hati yang seperti pinggir jalan dirampas iblis, hati berbatu yang hanya sementara menerima firman, hati berduri yang terhimpit kesibukan duniawi, dan hati tanah subur yang mengerti firman dan berbuah. Makna dari perumpamaan adalah seorang penabur dan juga benih dan tanah. Maknanya, penabur melambangkan Yesus Kristus sendiri yang datang untuk menaburkan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Benih adalah firman atau sabda Tuhan tentang kerajaan Allah. Tanah mewakili hati setiap manusia yang menerima firman Tuhan tersebut. Tanah di pinggir jalan, benih di sini adalah orang-orang yang mendengarkan firman tetapi tidak memahaminya, sehingga iblis mengambil firman itu dari hati mereka dan mereka tidak sampai percaya atau diselamatkan. Dan juga masih banyak lagi cerita-cerita lain perumpamaan tentang tanah dan juga tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berduri, dan juga tanah yang subur atau baik. Namun ada pesan utama dari perumpamaan ini adalah bahwa penerimaan firman Tuhan sangat bergantung pada kondisi hati seseorang, dan hanya hati yang tulus dan jujur yang akan dapat memahami dan menghasilkan buah dari firman Tuhan tersebut. Mari kita menonton dan menyaksikan video berikut ini. Saya jadi jadi guru ngaji semacam itu kan, setelah saya gali itu memang nggak menemukan gitu loh Bang. Seperti contoh kecil aja. Kebanyakan orang mengatakan jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Nah,
Nah, saya kan ada kenalan yang kawan yang dari Depok, memang ya juga orang Batak itu kan Bang. Bang Freddy Marhatan itu orang Batak itu. Coba Mas, saya menghitung sendiri pakai kalkulator, ternyata kurang dari 6.000, kalau nggak salah 5.683 atau 82 ayat gitu. Pertanyaan saya itu, di berbagai pelajaran mengatakan jumlah Al-Quran itu ayatnya ada 6.666 ayat, suratnya ada 114, juznya ada 30. Itu sudah jadi apa ya, sudah umum lah Bang. Tapi kenyataan dari jumlah ayatnya aja sudah tidak cocok. Nah, di situ sudah ada rasa gimana gitu Bang. Ya. Terus keduanya, dalam saya belajar mendalami tentang tajwid, memang ada pengecualian semacam Yasin, itu artinya hanya Allah yang tahu. Setelah saya kejar Allahu a'lam bishawab, di sini saya sudah gimana ya, sudah agak tadi renggangnya sidik ke sini, habis itu Tambah lagi ya. tambah lagi. Terus banyak lah Bang, banyak dari kejanggalan itu, sehingga saya ada keinginan bahwa untuk meninggalkan. Dari sini diperkuat dengan buat Tuhan Yesus Kristus itu adalah jalan hidup dan kebenaran. Di sini setelah saya saya tengok di pengajian Bang Edis ya, di labnya Bang Edis di sini, ternyata cocok semua kan gitu. Nah, dari sini bisa saya ambil sedikit pelajaran. Umur ya sudah separuh abad gitu kan aja, sudah itulah Bang. Di sisa umur saya ini akan ikut Tuhan Yesus Kristus gitu Bang. Amin, amin. Ya. Tapi begini Bang, artinya kekristenan ini sekarang sudah banyak menerima orang-orang Islam yang masuk Kristen Bang. Banyak begitu keluar murtad ya, apalagi setelah nonton Edis TV, ditambah lagi diperparah dengan menonton Edis TV. Jadi keinginan murtad dari Islam itu semakin besar. Nah cuman kami juga sekarang ini sudah mulai melihat-lihat motivasi Bang, begitu. Jadinya kami akan mempelajari dulu motivasi Anda keluar dari agama Islam dan pengen, berarti belum dibaptis ini. Nah, di sini Bang, keterbatasan saya Bang. Di Johor Bahru ini kebanyakan bahasa Melayu Bang. Nah, dari kawan-kawan ya, ini dari kawan Malaysia yang orang Malang ini kan dekat dengan saya sebenarnya Bang. Cuma di sini keterbatasan saya itu masalah bahasa dan masalah adat istiadatnya Bang. Bahasanya gini, iya, saya kesulitan Bang. Ini saya berusaha, mungkin barangkali ada kawan-kawan Indonesia yang ada di Johor Malaysia ini boleh DM ke saya. Nanti saya suruh antarin ke gereja gitu, biar ada pembaptisan. Setelah itu boleh saya memori dalam kitab-kitab itu Bang. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati, dan semoga ini boleh benar-benar menjadi pengikut Kristus yang taat dan takut akan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mendengarkan dari apa yang ia sampaikan, di mana ia mencari kebenaran dan juga ia ingin hidupnya menjadi lebih baik, diubah untuk berbuah. Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43 mengatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul,
Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun mereka semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah di dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan yang terkasih, saudara dikasih Tuhan, di mana Tuhan Yesus begitu luar biasa menyatakan imannya. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya bagi orang yang memang imannya yang menyelamatkan. Bukan agama, bukan atribut agama yang kita pakai, tapi iman yang menyelamatkan, seperti seorang buta ini, di mana Tuhan menelik dia untuk menjadi orang yang disembuhkan. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan tadi ayat 43, setelah mereka melihat kejadian itu, mereka memuji-muji Allah. Yesus Kristus melakukan banyak mujizat supaya orang yang ada mengikuti dia, supaya mereka menjadi percaya. Bukan mujizat itu bukan karena seizin Allah, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang berkata apa yang keluar dari mulutnya, dan itu terjadi. Seketika itu juga orang itu bisa melihat dan bahkan mereka memuji-muji Allah. Nah, dalam firman Tuhan ini diberikan satu judul, mata hatiku tertuju kepada Yesus. Sekarang kita lihat dulu bagaimana Yeriko adalah salah satu pintu gerbang untuk masuk ke Yerusalem. Yesus memilih melewati kota ini bersama dengan murid-muridnya. Di Yeriko mereka menjumpai seorang pengemis buta yang selalu duduk di pinggir jalan. Ayat 35 tadi. Pengemis itu mendengar orang banyak lewat sehingga dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Jawab orang banyak, "Yesus orang Nazaret lewat." Mendengar bahwa Yesus lewat, dengan suara lantang pengemis itu pun meminta belas kasihan supaya matanya dibukakan. Kemungkinan si pengemis pernah mendengar tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Meski dia tidak melihat, namun percaya bahwa Yesus juga mau dan mampu melakukan hal yang sama atas dirinya. Walau dihalangi banyak orang, dia tidak berhenti meminta kepada Yesus. Dia berseru, "Yesus anak Daud." Iman tidak mengenal putus asa, selalu mau berjuang dan berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Yesus pun menyuruh orang banyak untuk membawa si pengemis buta ini ke hadapannya. Oleh karena iman yang besar kepada Tuhan Yesus, pengemis itu pun akhirnya bisa melihat, dan dia pun mengikut Yesus dengan sukacita. Ayat 42 dan 43 tadi. Pelajaran penting bagi kita sebagai pengikut Kristus, mata pengemis itu tertutup dan tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh Yesus.
Tapi mungkin dia mendengar bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan banyak mujizat, segala penyakit disembuhkan, apalagi membangkitkan orang mati. Ketika ia mendengar perbuatan Yesus, hatinya terbuka dan mau percaya. Para murid yang sudah bertahun-tahun bersama dengan Yesus, yang matanya melihat dengan jelas mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, namun hatinya tertutup dan tidak mengindahkan perkataan Tuhan Yesus. Ini realitas. Masih banyak di antara kita yang tertutup hatinya akan kebenaran yang Yesus nyatakan. Harapan-harapan dunia masih banyak menyelimuti hati dan pikiran kita. Mata hati kita belum terarah kepada Kristus. Tuhan Yesus menunjukkan kasih sayang dan kuasanya kepada orang yang berseru kepadanya. Yesus tidak berorientasi untuk mengasihi dirinya sendiri. Ia justru memberikan kehidupan dan kelegaan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia peduli kepada yang lemah, sakit, miskin, dan yang tidak memiliki tempat dalam keluarganya. Ikutilah teladan Kristus dan berimanlah kepadanya. Mari kita mengarahkan mata dan hati kita kepada tindakan Kristus yang menyelamatkan dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah firman Tuhan yang kita baca dan yang kita renungkan. Biarlah mata hati kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, yang berdoa dalam nama Yesus, hati kita tetap tertuju kepada Kristus. Karena Kristus melakukan banyak mujizat supaya kita melihat dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, Dia tidak minta dan berdoa dulu minta kepada Allah supaya Dia diberikan kuasa. Tidak. Apa yang keluar dari mulutnya itulah yang akan terjadi. Dan orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang sudah mati pun dihidupkan kembali. Mujizat demi mujizat sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan berulang kali. Semua nabi mereka melakukan banyak mujizat, tetapi tidak berulang kali mujizat dilakukan oleh nabi yang sama. Nabi-nabi yang lain lahir dari hubungan suami istri atau hubungan biologis, tetapi Yesus Kristus, Alkitab mencatat Dia lahir dari seorang perawan. Perawan artinya tanpa hubungan suami istri. Dan itu benar, Yesus lahir hidupnya suci dan tidak berdosa. Ia melakukan banyak mujizat. Bahkan ia berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan sesuatu apapun. Itulah ajaibnya Tuhan yang kita percayai. Dan Dia sudah berulang kali mengatakan kepada para pengikutnya sebelum ia ditangkap oleh tentara Romawi. Dia berkata, "Aku akan mati dan hidup kembali." Di mana Dia akan mengatakan itu? Yaitu tentang perjamuan terakhir. Inilah tubuhku yang kamu akan serahkan, dan inilah darahku untuk menjadi peringatan akan aku. Kristus sudah menyampaikan semuanya itu sebelum Ia meninggalkan dunia ini, meninggalkan para muridnya. Tetapi apapun yang keluar dari perkataan Yesus, semua terjadi. Dia berjanji, "Aku akan pergi untuk selamanya dan meninggalkan kalian." Dan Dia mati, hidup kembali pada hari yang ketiga. Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia masih 40 hari lamanya Dia menyatakan diri kepada para pengikutnya, supaya mereka percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup, bahwa Dia adalah Allah yang layak disembah, ditinggikan, dan diagungkan bagi kita sebagai orang percaya. Karena itu iman kita akan menyelamatkan, bukan dengan atribut agama yang kita pakai, yang kita bangga-banggakan,
tetapi dengan iman keyakinan kita dalam pengenalan akan Kristus Yesus akan menyelamatkan kita. Demikian firman Tuhan dan perenungan singkat yang saya bagikan untuk kita semua. Semoga ini boleh menjadi menguatkan kita untuk terus mengikut Kristus seumur hidup. Dan video kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita, bahwa kuasa Roh Kudus tidak akan tinggal diam dan justru bekerja bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Media sosial Tuhan pakai dan Tuhan pakai para apologet memberitakan Injil Kristus, sehingga ada jiwa-jiwa yang diselamatkan dan nama Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Penabur Benih, terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, sehingga banyak orang yang mendengarkan kesaksian dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.